Kepada Engkau Allah Tuhan Sang Gembala kami datang. Kami mohon Tuhan pimpinanmu dan kami mohon Tuhan sabdamu dinyatakan. Berkati setiap kami yang sudah duduk diam, Tuhan yang memberikan ketenangan dan konsentrasi. Juga Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menguraikan sabda firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu boleh menguatkan dan membangun iman setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala keterbatasan kami disempurnakan oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan minggu ini kita akan buka satu bagian firman Tuhan. Jadi kita membaca hanya satu ayat dari Amsal pasal 18 ayat 14. Amsal pasalnya 18 ayatnya yang ke-14. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Mari kalau kita sudah menemukannya, kita membaca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya bacakan sekali lagi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan, seperti disinggung Pak Slamet minggu yang lalu, Nepal diguncang gempa yang dahsyat. Dan orang-orang yang mendaki di puncak gunung yang tertinggi di Mount Everest, mereka pun terkena guncangan gempa yang dahsyat. Kalau zaman dulu orang memikirkan gempa itu terjadinya di daerah pinggir-pinggiran, ini ternyata sampai di puncak tertinggi di Everest dan banyak pendaki dan warga yang akhirnya meninggal dunia. 5.000 lebih korban meninggal dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan gempa ini yang menewaskan 5.000 orang ternyata bukan hanya menewaskan orang-orang yang beragama Hindu, agama Tao atau agama-agama lainnya. Ada juga orang-orang Kristen yang meninggal. Penderitaan, bencana itu tidak mengenal agama. Dia tidak pilih siapa kaya, siapa miskin. Penderitaan dapat terjadi dan dialami oleh setiap orang. Pada kesempatan pagi ini kita diberikan satu tema, yaitu semangat di tengah penderitaan, yang diinspirasi dari Amsal pasal 18 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, realitas bukan hanya kondisi kesulitan yang terjadi di Nepal. Kesulitan itu juga bisa terjadi di mana-mana, bahkan dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Penderitaan itu bukan berada di titik yang jauh, tapi penderitaan itu begitu dekat dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang dinamakan penderitaan. Dia datang, dia tidak memilih-milih. Dan penderitaan itu Bapak Ibu, repotnya itu adalah realitas yang tidak bisa kita tinggalkan. Kesulitan datang, dan kalau kita mau melarikan diri dari kesulitan, kesulitan itu tidak akan bisa kita tinggalkan, karena kesulitan yang lain akan menghadang di depan kita. Seperti seorang pelari, yaitu pelari lompat gawang. Jadi kalau dia melewati satu gawang, dia akan berhadapan dengan gawang berikutnya. Dan inilah kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kehidupan yang di dalamnya ada kesulitan, kehidupan yang di dalamnya ada penderitaan. Dan inilah yang terjadi. Penderitaan, kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Karena hanya orang-orang yang sudah meninggal, dialah
yang tidak lagi merasakan penderitaan tersebut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak hanya ada penderitaan dan kesulitan. Seperti koin mata uang, yaitu satu sisi di sana ada kesulitan, satu sisi ada penderitaan, satu sisi ada kesukaran. Tetapi Bapak Ibu, di sisi yang lain ada kesukacitaan, ada kekuatan, ada kemenangan. Inilah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini Bapak Ibu menyatakan bahwa kehidupan yang kita hidupi bersama dengan Tuhan, tidak selamanya kehidupan kita dikatakan seperti para pengkhotbah besar dan pengkhotbah yang populer di televisi, bahwa hidup orang Kristen akan selalu sukses. Hidup orang percaya akan selalu sukses. Kalau ada orang yang miskin, dia akan dipulihkan menjadi kaya. Kalau ada orang yang sakit, dia pasti akan disembuhkan. Inilah satu teologi yang mengajarkan, yang mengatakan teologi sukses, karena Allah memberkati orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini dibantah oleh seorang teolog yang bernama A.A.Y. Wangu, ketua PGI. Dia membuat satu buku dari disertasinya, yaitu teologi krusik, yaitu teologi salib. Bahwa kehidupan ini ternyata tidak serta-merta hanya berbicara tentang sukses, semuanya lancar, semuanya sehat, semuanya aman, semuanya kaya. Lalu bagaimana kalau ada kesulitan? Dengan serta-merta dari atas mimbar mengatakan bahwa itu karena dosa, itu karena kurang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kurang percayanya apa yang dinamakan Rasul Paulus? Dia dulu jadi jihad, jadi ISIS-nya orang Yahudi. Orang-orang Kristen murid Yesus dibunuh. Dia memegang SK dari para imam. Tapi ketika dia bertobat mau ikut Tuhan, dia yang dikejar-kejar sekarang. Dia semangat memberitakan Injil, pelayanan kemana-mana. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan kok ada duri, ada gangguan dalam diriku. Tolong Tuhan ambil. Tuhan tidak menjawab. 3 kali Paulus berdoa, Tuhan tidak menjawab. Hidup ini bukan sekedar berbicara tentang kelimpahan, tentang kesuksesan, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk melewati lembah penderitaan. Penderitaan dalam kehidupan ini memang tidak terhindarkan. Tidak peduli kita orang yang rajin berdoa ataupun orang yang hidupnya berada di luar sana, tidak peduli kita setia kepada Tuhan atau orang yang hidupnya meninggalkan Tuhan. Itulah penderitaan. Kalau penderitaan itu tidak terhindarkan, bagaimana saya dan Bapak Ibu menyikapinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat gambar slide berikutnya. Bisa dibuka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat layar di slide di depan, apa yang Bapak Ibu tangkap dari gambar itu? Ada gambar apa Bapak Ibu? Gambar lingkaran warna hitam. Ada lagi? Kertas putih dan titik hitam. Bapak Ibu, ini adalah realitas. Realitas itu apa yang ada dan apa yang nampak. Kebanyakan secara alami dan naturiah, saya dan kita semua cenderung memandang kehidupan itu dari sesuatu yang sangat kecil. Kita cenderung ketika memperlihatkan sesuatu atau melihat sesuatu, kita langsung buru-buru menuju ke satu titik. Itulah titik hitam yang sering kita lihat. Padahal Bapak Ibu, titik hitam yang kecil itu di luarnya ada begitu luas bingkai yang berwarna putih. Inilah gambaran kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Mari bersama-sama, inilah juga yang bisa kita angkat menjadi kekuatan kita untuk menyikapi kesulitan dan penderitaan hidup. Dan apa yang boleh kita lihat, mari kita semakin mendalaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam menyikapi penderitaan dan kesulitan, ada kalanya kebanyakan orang yang pertama, dia akan mencari kambing hitam. Bukan berarti kalau saya dapat masalah,
lalu saya cari kambing, lalu saya korbankan, bukan. Di dalam arti adalah yang dikorbankan bukan sungguh-sungguh kambing binatang, tetapi orang kadang-kadang ketika terjadi pergumulan, maka apa yang dia lakukan, yaitu dia berfokus kepada sisi yang negatif, kepada titik hitam yang kecil. Orang ini fokusnya ke sana, dan orang ini ketika menghadapi titik hitam yang kecil itu, kadang-kadang Bapak Ibu, kehidupannya, keberadaan dirinya, harapannya menjadi layu. Dan dia buru-buru menyerah kepada keadaan. Inilah bahayanya kalau kita hanya melihat satu titik hitam yang kecil. Kita hanya berfokus kepada hal yang negatif, kepada sisi gelap yang sedang dijalani. Dan banyak orang akhirnya dia berada dalam kondisi yang namanya fatalisme. Yaitu mengatakan bahwa dia kehidupan ini adalah sebuah takdir yang tidak bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang demikian akhirnya dia berusaha berputar-putar mencari pada sumber masalahnya. Dan yang dia temukan adalah jalan yang buntu. Dan orang-orang yang demikian dia cenderung mengatakan ketika dia di dalam mencari masalahnya, dia akan bertanya, Tuhan mengapa ini bisa terjadi? Tuhan apa sebabnya? Pertanyaan ini juga wajar yang kadang saya dan Bapak Ibu sering sampaikan. Dan Bapak Ibu di tengah pertanyaan mengapa dan mengapa, jalan buntu ketika kita berusaha memfokuskan kepada titik kecil pergumulan itu, maka yang muncul adalah biasanya kita bisa menyalahkan orang lain. Ini pasti goro-goro dia. Ini pasti gara-gara si A, si B. Tadi pagi itu saya dikasih sarapan, ya saya jajan di sana, makanannya ini. Mungkin gara-gara dia. Masih mending jika kita hanya menyalahkan orang lain. Ketika kondisi yang sulit menerpa kita, kadang-kadang orang juga bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, ketika aku melewati kondisi yang sulit, di manakah Engkau? Ini juga pertanyaan yang sering disampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Elia dalam kesulitannya juga mengatakan, Tuhan, daripada aku dikejar-kejar, daripada aku diancam mati, kekeringan, menghadapi kondisi kesulitan seperti ini, lebih baik aku mati saja. Bukan hanya saya dan Bapak Ibu yang sering kali kadang-kadang buru-buru menyerah, tetapi Nabi pun bisa. Nabi juga manusia. Inilah Bapak Ibu yang terjadi. Dan mari kita melihat Bapak Ibu, bagaimana akan kondisi yang terjadi ketika kita mencari kambing hitam. Mari kita lihat ada bagian lingkaran-lingkaran yang akan menolong kita bagaimana kehidupan itu disikapi ketika ada pergumulan. Orang yang pertama ketika dia mencari kambing hitam, yaitu ketika penderitaan terjadi, dia bisa kita sebut dengan S3. Apa itu S3? S yang pertama dia akan merasa sedih. S yang kedua setelah sedih, dia bersungut-sungut. Dan bukan hanya itu, serapah. Kondisi memaki-maki akan keluar dari dirinya. Karena tidak tahan dengan penderitaan. Penderitaan tidak mudah. Tapi orang-orang yang melihat sisi negatif, dia akan mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Dia menyampaikan sungut-sungut dan dia akan menyampaikan serapahnya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, mengapa dia bisa melihat kehidupan seperti itu? Karena bagi orang yang menghadapi kesulitan ini, masa depan seakan sudah hilang. Masa depan seolah hanya sekedar khayalan. Patah semangat, patah harapan, dan patah iman, itulah yang terjadi. Dan seorang penulis yang juga dulu menjadi aktivis di PGI, yaitu Bapak Eka Dharma Putra, dia menuliskan demikian. Orang-orang yang demikian yang patah semangat, orang-orang yang demikian yang kehilangan harapan di dalam penderitaan, sesungguhnya dia dikatakan mati premortem. Artinya apa? Dia meninggal sebelum jiwanya itu mati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada buku yang bagus yang Bapak Ibu bisa baca, bukunya kecil, tulisan Pak Eka. Jika aku lemah, maka aku kuat.
Pak Eka di dalam kondisi pergumulannya dengan 20 tahun terakhir sakit penyakit yang begitu mengenaskan, dokter memvonis dia tidak bisa sembuh. Sirosis, kanker hati menggerogoti Bapak Eka Dharma Putra. Dan Bapak Eka menyampaikan bahwa ada orang-orang yang karena putus harapan dia meratapi. Dan yang terjadi adalah orang-orang yang seperti ini bukannya penderitaannya bertambah, penderitaannya berkurang, tetapi penderitaannya semakin berlapis dua. Kondisinya yang semula tidak berubah, tetapi ditambah dengan depresi, dengan meratapi kehidupan yang ada. Dan akhirnya orang seperti ini bisa meninggal dengan cara yang ngenes. Karena dia bukan hanya mengalami tekanan secara fisik, tetapi bisa secara psikis. Mari Bapak Ibu kita lihat, kalau yang pertama ada kelompok orang yang melihat mencari kambing hitam. Yang kedua saya sebut orang ketika menyikapi penderitaan, dia adalah mencari domba putih. Istilah ini saya pakai untuk mengkontraskan antara kambing yang hitam dan domba yang putih. Ini bisa digambarkan dari gambar tadi, ketika ada satu gambar, satu bingkai, yaitu ketika terjadi satu pergumulan, orang ini dia akan belajar dan berusaha melihat sisi positif atau sisi terang dan sisi putih. Orang-orang yang seperti ini bukan berarti mereka adalah meromantisasikan penyakit. Sudah kalau saya sakit tidak apa-apa, sudah kalau saya sakit ya yang penting saya nikmati. Memang artinya dia bisa bersandar, tetapi bukan juga meromantisasikan sakit atau penderitaan. Artinya orang-orang yang seperti ini dia berusaha berjuang, dia mencari peluang, dia mencari jalan keluar. Dan inilah Bapak Ibu pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang yang berusaha mencari jalan keluar, yaitu apa yang bisa saya lakukan melalui keterbatasan saya. Apa yang bisa saya lakukan di tengah keterbatasan saya, kondisi ekonomi yang sulit, kondisi kesehatan yang semakin menurun, kondisi keluarga yang sungguh-sungguh mungkin memprihatinkan. Inilah yang perlu kita gumulkan bersama-sama. Dan mari kita lihat bedanya dengan orang-orang yang mencari kambing hitam. Ya kalau kita berbicara Bapak Ibu tentang bagian ini, ya bisa dibuka slide berikutnya. Kita berbicara bagaimana perjuangan kehidupan dan penderitaan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu memahami penderitaan. Penderitaan itu bisa terjadi karena dosa. Dan Tuhan mengatakan dia memberikan satu penderitaan, yaitu akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Pertama, dia kesulitan melahirkan, dia harus bersusah payah mencari nafkah. Penderitaan juga bisa terjadi karena kecerobohan seseorang, yaitu apa yang dimaksud dengan kecerobohan Bapak Ibu, yaitu dikatakan di Mazmur, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Penderitaan juga bisa terjadi karena godaan yang dilakukan oleh iblis. Petrus mengatakan, berjaga-jaga karena iblis itu giat, iblis itu rajin. Untuk itu siapkan hati kita, jaga diri kita, latihan disiplin rohani. Dan mari kita gunakan ke depan, ada kesempatan doa puasa. Kita bisa bersama-sama melatih rohani kita, bersatu untuk datang pada Tuhan. Dan penderitaan Bapak Ibu itu juga bisa menjadi ujian yang Tuhan berikan. Kalau anak-anak kita dari SMP, sekarang ini nanti hari Senin, supaya dia diuji bagaimana kualitasnya, mampu atau tidak, itu namanya perlu satu ujian. Dan harapannya itu mendatangkan ketekunan, tahan uji ketahanan. Bapak Ibu mari kita lihat bagian berikutnya. Bagaimana ketika orang-orang yang seperti ini menyikapi penderitaan. Ketika penderitaan orang-orang ini pun juga menyikapinya dengan S3. Yang pertama, penderitaan itu disyukuri. Karena ketika orang menderita, kesakitan itu juga anugerah. Bayangkan Bapak Ibu ketika kita kena paku dan paku itu berkarat tetapi kita tidak merasa sakit. Itu akan membahayakan, infeksi bisa menular kemana-mana. Tiba-tiba yang terjadi adalah tubuh kita sudah mengalami pembusukan. Tuhan mengizinkan kesukaran untuk disyukuri. Dan mari
kepada orang-orang yang sedang menderita, saya dan Bapak Ibu berserah kepada Tuhan. Dan yang paling penting seperti yang disampaikan oleh bagaimana orang berhikmat dikatakan, yaitu bersemangat. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bagian sebelumnya Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika penderitaan, kesulitan, kesukaran datang, memang itu bukan serta-merta bisa ditolak, tetapi dikatakan bahwa di tengah kesulitan masih ada harapan. Firman Tuhan mengatakan bahwa harapan sungguh ada dan masa depan tidak akan hilang. Karena kalau masih ada Yesus bersama dengan kita, selalu ada jalan keluar. Pemulihan bisa terjadi. Ketika kita sakit, ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan bisa memulihkan. Yang kedua Bapak Ibu, pemuliaan. Artinya apa? Ketika saya dan saudara menghadapi kesulitan, penderitaan, bahkan pun kalau penderitaan itu tidak jua disembuhkan. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita meninggal bukan cara yang ngenes, tetapi kita menyikapinya dengan siap-siap karena kita akan menghadap Sang Kekasih kita mempelai Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang seperti ini ketika penderitaan datang, sakitnya memang sudah ada, penderitaannya memang sudah ada. Tetapi kalau kita melihat dengan cara yang positif, penderitaan itu makin berkurang. Dia bisa memperoleh kelegaan. Dan kalau sekali lagi dia dipanggil Tuhan, dipanggilnya adalah RIP. Maksudnya adalah rest in peace. Berbaring meninggal di dalam damai, bukan di dalam ketakutan. Inilah Bapak Ibu yang terjadi, dan inilah Bapak Ibu yang dialami oleh Ayub. Ayub sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. 10 anaknya mati dalam satu waktu. Dan bukan hanya itu, bisnis peternakannya hancur. Onta, kambing, domba, lembunya hancur semua. Di dalam satu waktu. Serangan sakit kulit yang kronis menggerogoti dirinya. Kalau yang bagian pertama mencari kambing hitam itu istrinya Ayub, dia menyalahkan Ayub, menyalahkan Tuhan. Tetapi Ayub dia mengatakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan pergi. Ayub bersandar kepada Tuhan, dia bersyukur, dia berserah, dia masih punya semangat. Dan di akhir kitab Ayub, Tuhan memberikan pemulihan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Di bagian warta di situ tertulis, saya kutip dari Kejadian, tetapi yang benar adalah dari Ayub pasal 1 dan pasal 2. Inilah yang terjadi. Kita juga melihat Yesus lahirnya terlunta-lunta, tidak ada tempat baginya. Bahkan ketika dia mati, dia pun matinya juga mati dengan cara yang terhina di kayu salib. Tadi saya kisahkan Bapak Pendeta Eka Dharma Putra, 20 tahun dalam kondisi sakit yang tidak tersembuhkan. Dan dia divonis sirosis kanker hati stadium akut. Tetapi apa yang dia lakukan? Bagaimana dia berdoa? Di dalam buku ini dia mengatakan, saya ketika berdoa pada Tuhan, saya hanya minta Tuhan berikan saya kekuatan. Dan dengan sisa umur saya, sisa hidup saya ingin memberkati banyak orang. Bahkan di akhir hidupnya Pendeta Eka Dharma Putra masih terus aktif menulis buku-buku untuk memberkati banyak orang. Kita juga melihat bagaimana Pendeta David Watson, seorang pendeta yang terkena kanker usus, yang divonis juga kanker akut. Ketika dia mengalami kanker ini, apa yang terjadi? Dia mengajak temannya berdoa bersama. Seperti yang dikatakan saudara-saudara dari teologi sukses, bahwa ketika engkau sungguh-sungguh engkau bisa dipulihkan. Tetapi sekian lama berdoa tidak ada tanda-tanda penurunan atau penambahan kondisi kesehatan. Tapi kesehatannya semakin menurun. Melihat hal itu, dia melihat kehidupan secara realistis. Dan dia hadapi penyakitnya dengan bersandar pada Tuhan. Di akhir hidupnya, dia menguatkan orang-orang dengan menulis satu buku, Fear No Evil. Yaitu dia mengatakan bahwa kehidupan, kesulitan, tantangan di dalam kehidupan ini bisa dihadapi dengan Tuhan. Dan dia meninggal, Pak Eka, Pendeta David
dengan rest in peace. Fanny Crosby, seorang yang lahir dengan kondisi yang normal, tetapi karena malpraktek, matanya menjadi buta dua-duanya. Tetapi dalam kebutaannya itu dia tidak mengutuki Tuhan, orang tuanya juga tidak memaki-maki Tuhan, tetapi Tuhan memberikan penglihatan mata rohani. Fanny Crosby menciptakan banyak lagu-lagu pujian yang sungguh memberkati. PPR kita, PPR 12 banyak mencatat bagaimana karya-karya Fanny Crosby. Beberapa waktu terakhir ini di tayangan Kick Andy ditayangkan, yaitu guru-guru yang kondisinya sungguh jauh di luar ekspektasi saya dan Bapak Ibu. Ada guru yang buntung, nggak punya tangan. Dia mengajar di kelas dengan menggunakan dengan kakinya diangkat untuk nulis kapur. Ada guru yang juga kakinya juga tidak normal. Kita juga melihat Nick Fujidik, seorang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa kemana-mana menguatkan orang-orang yang normal. Kehidupan ini Bapak Ibu, kehidupan yang bisa membuat kita menderita, tetapi yang paling penting adalah apa yang akan kita pilih menyikapi penderitaan ini. Apakah kita meratapi penderitaan itu dan akhirnya kita mencari kambing hitam, atau yang kedua, kita setia datang bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali ada Raja Wali yang terbang tinggi dengan begitu gagahnya, dan di bawah ada binatang-binatang, ada ayam dan beberapa temannya. Dan di situ ada binatang yang mirip ayam yang jalannya dia berjalan dengan kakinya. Dia menjadi heran melihat Raja Wali. Waduh, enak sekali jadi Raja Wali, terbang tinggi dengan gagahnya. Dan Bapak Ibu, binatang yang kecil, anak-anak ayam dan satu binatang kecil ini, dia keheranan melihat Raja Wali terbang tinggi. Usut punya usut, ternyata binatang yang mirip ayam itu adalah anak Raja Wali. Tetapi dia tidak bisa terbang. Kenapa? Karena waktu itu telurnya dieramkan kepada ayam. Dia wujudnya Raja Wali, tetapi semangatnya hanya semangat ayam. Karena itu dia tidak bisa terbang menghadapi tantangan awan yang tinggi. Inilah yang dilakukan Raja Wali induk kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya ditetaskan di atas pohon-pohon yang tinggi yang tidak terjangkau oleh orang, dan anaknya mulai mengepak-ngepakkan sayapnya, maka Raja Wali itu melepaskan anaknya, melemparkan anaknya dari ketinggian yang sangat tinggi sekali. Dan anak-anaknya akan kesulitan, dia akan berusaha mempertahankan diri. Anak-anak Raja Wali itu akan mengatakan bahwa Raja Wali bapakku atau mamaku itu Raja Wali yang jahat, memberikan aku penderitaan. Tetapi Bapak Ibu, ketika Raja Wali itu mau jatuh, dia segera sang induk ini menopangnya. Kembali itu dilakukan hingga akhirnya Raja Wali kecil itu dia mulai kuat dan bisa terbang sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Raja Wali yang demikian, bagaimana kehidupan saya dan saudara ketika menyikapi kehidupan? Akankah kita hanya menyerah dan kita hanya berada di level yang akhirnya membawa kita melihat kesulitan sebagai akhir kehidupan? Atau sebaliknya, kita kuat di dalam Tuhan dan memperoleh kemenangan? Karena dikatakan di dalam bagian Alkitab kita, yaitu dalam Korintus pasal 1, yaitu pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Bukan dalam arti saya mau merendahkan penderitaan yang kita semua alami, tetapi artinya apa? Artinya Tuhan menyediakan, mengizinkan penderitaan, tapi Tuhan juga ikut menderita bersama kita semua. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, karena di sanalah terletak kekuatan kita. Tadi Komisi Wanita menyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kalau kita ikut mengiring gembala kita, ada sang gembala kita, segala tantangan bisa dilalui. Seberat apapun penderitaan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengiring gembala itu, dan mari semangat pengharapan iman kita terus-menerus terikat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, penderitaan menjadi bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kami.
Penderitaan menjadi tamu yang tidak diundang, yang datang tiba-tiba mengejutkan kami. Kesulitan, kesukaran, pergumulan kehidupan, itu pun juga datang, Bapa, ketika kami berusaha menghindarinya, ternyata kami juga tidak mampu. Ajar kami Tuhan, ketika tantangan, sakit, penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, dan apapun yang menyulitkan dan membuat kami menderita, kami memilih untuk menyikapinya dengan melihat dari perspektif Tuhan. Karena semuanya itu akan mendatangkan tahan uji, ketekunan, dan kemenangan iman. Bahkan kalau melalui penderitaan itu Tuhan izinkan kami bisa menguatkan orang lain, Tuhan pakai setiap kami. Dan kami juga berdoa Tuhan sekali lagi untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, pergumulan keluarga, kondisi kesulitan-kesulitan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.